Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Sobat Muslim tentu harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Sebagai teladan, rumah tangga Rasulullah merupakan potret rumah tangga yang diliputi berkah dan bertabur cinta. Panutan umat manusia ini adalah sosok suami yang pandai mengistimewakan istrinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang tauladan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya apabila sobat muslim menekan tombol like dan subscribe serta tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami. Rasulullah suka berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari. Suami yang baik adalah lelaki yang meluangkan waktunya untuk berbicara dengan istri, berbincang seputar hal yang bermanfaat, entah perkara dunia ataupun akhirat. Adalah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anhu di malam hari, maka Rasulullah berbincang-bincang dengan putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa rumah tangga yang harmonis terwujud manakala terjadi komunikasi yang baik antar anggota keluarga, karena bercengkrama dengan istri adalah salah satu perkara yang bermanfaat, bahkan termasuk ibadah. Rasulullah suka membantu pekerjaan rumah tangga. Suami yang baik adalah lelaki yang tidak sungkan membantu istri menggarap pekerjaan rumah tangga. Bahkan bila suami adalah seorang tokoh masyarakat atau profesional yang memiliki kesibukan luar biasa di luar rumah. Karena istri akan semakin mencintai pasangannya apabila senantiasa mendapat bantuan dari suami dalam pengerjaan kewajiban-kewajibannya di rumah. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, tutur Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menyatakan rasa cinta pada istri secara verbal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur, "Aku diberi rizki berupa rasa cinta kepada istriku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan anjuran untuk menyatakan cinta kepada istri, karena dapat mengeratkan hubungan cinta kasih antara suami dan istri. Tidak melupakan kebaikan istri karena kesalahan kecil yang diperbuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah. Jika ia membenci sebuah sikap istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya yang lain." Hadis riwayat Muslim. Suami yang paling sedikit mendapat taufik dari Allah dan yang paling jauh dari kebaikan adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan istrinya atau pura-pura melupakan kebaikan-kebaikan istrinya dan menjadikan kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. Rasulullah menghibur kesedihan istri. Berusaha menghilangkan kesedihan dan kesusahan istri adalah sesuatu yang disyariatkan Islam. Suami yang baik tidak akan tahan dan tinggal diam manakala melihat istrinya menangis ataupun bersedih hati.
Suatu saat Safiyah safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Safiyah berhenti menangis. Hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah tidak pernah marah pada istri. Tidak pernah ada kalimat kasar dan menyakitkan dalam rumah tangga Rasulullah. Bahkan beliau biasa memijit hidung Aisyah jika dia marah, sambil berkata, "Wahai Aisyah, bacalah doa. Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan." Hadis riwayat Ibnu Sunni. Mengakui istri di depan publik. Kisah ini bermula ketika Safiyah binti Huyai mendatangi Rasulullah sewaktu beliau beritikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ia berbincang dengan beliau beberapa waktu. Ia berdiri untuk pulang. Rasulullah pun ikut berdiri mengantarkan Safiyah pulang. Ketika Safiyah dan Rasulullah sampai di depan pintu Ummu Salamah, 2 orang Ansor lewat dan memberi salam kepada Rasulullah. Kepada 2 orang Ansor itu beliau bersabda, "Perhatikanlah baik-baik oleh kamu berdua. Dia ini tidak lain Safiyah binti Huyai." Mencium istri ketika hendak bepergian. Rasulullah berusaha memberikan ketenangan pada istrinya selama beliau bepergian dengan cara menciumnya terlebih dahulu agar tidak timbul prasangka buruk pada hati istri. Hal tersebut merupakan hal yang sangat berarti untuk istri. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah selalu mencium istrinya sebelum keluar untuk sholat, kemudian keluar menunaikan sholat tanpa berwudu dahulu. Hadis riwayat Ahmad. Menerima kekurangan istri. Dikisahkan ketika Aisyah menjemput Rasulullah setelah berjihad. Sesampainya di rumah, Aisyah membuatkan minuman untuk beliau dalam kerinduannya yang dalam. Biasanya Rasulullah membagikan separuh minumannya pada Aisyah, tetapi kali ini tidak dilakukan. Aisyah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, biasanya engkau memberikan sebagian minuman kepadaku, tapi kenapa pada hari ini tidak kau berikan gelas itu hingga 3 kali?" Setelah tersisa sedikit dan diberikan kepada Aisyah, maka Aisyah minum dan memuntahkannya. Ternyata airnya asin karena Aisyah salah memasukkan garam ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Sobat Muslim, itulah tadi merupakan tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Semoga kita dapat mengikuti perilaku beliau agar rumah tangga kita tetap harmonis. Sekian video kami kali ini. Share video ini untuk saling berbagi pengetahuan dan manfaat kepada sesama umat muslim. Jangan lupa juga untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.